بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dan dipertemukan di majelis ini dalam rangka mempelajari dari ilmu-ilmu Quran, mempelajari tajwid dan tahsin Al-Quran Al-Karim, tahsinul qiraah di kitabillah. Demikian pula menyebutkan dan menjelaskan tafsir dari surat Al-Kahfi, di mana kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-15 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah." Mereka ini adalah kaum kami yang menjadikan selain Allah sebagai ilah-ilah, sembahan-sesembahan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mereka inilah kaum kami yang mereka menjadikan ilah-ilah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Mengapa mereka tidak mendatangkan hujjah, mendatangkan alasan yang jelas tentang keyakinan mereka itu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan, membuat-buat kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-16. Insyaallah akan kita baca dari ayat 16 hingga ayat 18. Kita akan baca di sini 3 ayat ya. 6. Ayat 16 sampai 18. Sudah berapa? Sudah? 16, 17, 18. Baik. Seperti biasa saya berikan contoh terlebih dahulu untuk bacaan ayat tersebut. Jamaah sekalian untuk memperhatikan ya, terutama tempat-tempat wakaf dan berhentinya ayat tersebut. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh i'tazaltumuhum
وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Sampai di situ, ikhwan. Baik. Sekarang jamaah sekalian mengulangi ya, apa yang saya baca dari ayat 16 hingga ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Barakallahu fikum. Kita bahas di sini beberapa hukum-hukum tajwid, jamaah sekalian. Ayat yang ke-16 di situ yang afdol ya bagi yang memiliki nafas cukup panjang tentu dibaca sampai selesai. Ya. Namun ini tidak wajib ya. Sedangkan yang mampu hanya setengah atau memiliki nafas yang tidak cukup panjang seperti yang kita contohkan tadi. Kita bagi beberapa ya bagian dari ayat tersebut. Nah, yang pertama kita bagi wa idza itazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Baik. Kemudian dilanjut fa'u, ini perintah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati. Itu kalimatnya maknanya masih ya sudah sempurna, bagus. Tidak merusak makna ketika berhenti di situ. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Nah, terdapat beberapa huruf-huruf ha di sini. Tazaltumuhum illallahu ilal kahfi ya min rahmatihi, itu memang menghabiskan banyak nafas sehingga tidak boleh seorang terlalu memaksakan kecuali memang bacaannya dipercepat, misalnya karena sudah hafal hanya murajaah kemudian dibaca cepat. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi dan seterusnya. Itu beda, itu dalam bab apa? Murajaah, mengulang saja. Kalau bab tilawah, kita ingin bertilawah, memperbagus bacaan, itu dibaca perlahan-lahan. Baik. Nah, di situ ada yang pertama mad jaiz, fa'u bacanya fa'u ya. Fa suaranya berhenti di situ. Fa kemudian wa di dhammah wu. Posisi bibir maju begini. Dimonyongkan. Fa'u gitu. Karena waw itu keluar dari dua bibir. Ya. Coba diulang. Fa'u. Ya. Kemudian dipanjangkan 4 harakat. Fa'u ilal kahfi, gitu kan? Nah. Kemudian ada huruf nun yang bertemu atau nun sukun yang bertemu shin. Yan syur. Di situ jamaah bacanya di ikhfa. Yanshur gitu ya. Coba ulang. Yanshur lakum. Nah, itu bacanya. Rabbukum mir rahmatihi. Nah, di situ rabbukum mimnya bertemu mim. Ya kan? Di sini namanya apa?
idgham mimi, ya, didengungkan. Rabbukum, ditahan dulu. Baik. Rabbukum mir rahmatih. Kemudian yang kedua, wa yuhayyi lakum, itu juga. Min amrikum, ini yang ketiga. Nah, ada 3 mim yang didengungkan dengan dengung yang sempurna karena idgham mimi. Coba diulang jemaah. Rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-17 ada yang perlu diperhatikan adalah wahum fi fajwatin. Kalau watara syamsa idza tala'at itu seperti yang di atas, tidak berbeda jauh dari sisi hukum bacaannya. Kemudian di sini jamaah wahum fi. Hum itu mim yang disukun bertemu fa. Mimnya dibaca idhar tanpa ada dengung, ya. Tanpa ada dengung ikhfa, maksudnya tanpa ada ikhfa, tidak disamarkan. Dengungnya sedikit. Wahum fi gitu. Jangan terlalu panjang. Wahum fi gitu. Ya, coba diulang. Wahum fi fajwatin min. Kemudian min itu ujungnya adalah huruf H. Minhu, asalnya kan gitu. Minhu. Jika kita berhenti di situ, maka huruf H masih tersisa. Masih ada tersisa makhrajnya, terdengar. Min. Ya, min. Muncul. H-nya itu ada di situ. Wa hum fi fajwatin min. Min. Ya, keluar dari tenggorokan. Nah. Kemudian may yahdillah, man di situ. Dzalika min ayatillah, man. Nun sukun bertemu ya. Jadinya apa? Idgham bi gunnah. Masuk ya jamaah. May, kemudian didengungkan di situ. May yahdillahu fahuwal muhtad. Kemudian yang kedua, wa may yudlil. Coba kita ulang lagi. May yahdillahu fahuwal muhtad. Nah, qalqalahnya dimunculkan muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Waliyyan mursyida. Selebihnya sama, ya, hukumnya sama. Sekarang kita praktek agar bisa dikoreksi. Dari ayat yang ke-16 sampai 18. Silakan. Ya, dari kanan Bapak sekalian yang mau praktek silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم ولا يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت طلعت إذا طلعت طلعت tak langsung masuk. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد Coba ulang. Wa kalbuhum وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين Coba. Tazawaru an kahfihim fihim. Pendek, jangan kahfihim. Nah, itu panjang. Kahfihim gitu. Coba lagi. Wa tarasyam. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ومن يهد الله ومن يهد الله فهو المهتدي. Coba ulang. Mai, tidak ada wanya. Mai, ومن mai. يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Di situ wanya berapa kali? Yang pertama ada wawunya tidak? Mai langsung ya. Mai yahdillah tanpa waw. Coba ulang. Mai, jangan-jangan ada di situ. Mushaf mana tuh? Baik. Ya, ulang. Nah, Mai يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبوهم أيقاظا وهم رقود
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Baik. Nah, diperhatikan apanya tadi? Hurufnya ya. Nah, ini kan kembar mirip may yahdillah sama may yudlil. Karena sama, kalau ada sudah yang pernah kita hafal dengan tambahan huruf biasanya apa? Terjadi pertukaran. Wa tahsabuhum, pendek ya. Tahsabuhum, jangan wa tahsabuhum. Tahsabuhum, pendek. Baik, tafadhal. A'udzu ilal kahfi. Suaranya angkat lagi. Gak usah malu-malu, ayo. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفها وإذا غربت الشمال Ulang. Wa idza gharabat taqridu, gitu pelan-pelan. وإذا غربت تقرضهم الشمال بفجر ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا Wa hum rukud. Coba berhenti di situ. Baik, barakallahu fiik. Suaranya merdu padahal, tapi kurang keras, ya. Sudah bagus, masyaallah. Nah, zadakallahu hirsan wa ilman. Baik. Cukup ya mungkin untuk praktek. Kita masuk penyebutan makna dan tafsir dari ayat yang kita baca tadi. Ayat 16 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam ayat yang ke-16 dari surat Al-Kahfi. Tentu ini melanjutkan kisah ya para pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Qala Allah Ta'ala wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Dan tatkala kalian, para pemuda tersebut, meninggalkan mereka. Ini kalian, Allah Subhanahu wa taala ya, yang dimaksud kalian di sini adalah siapa? Ashabul Kahfi. Seakan-akan Allah mengajak bicara mereka gitu. Ini metode dalam mengisahkan sebuah kisah. Wa idh tazaltumuhum, dan ketika kalian meninggalkan mereka, yaitu kaumnya yang mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'buduna illallah, dan kalian meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah. Fa'u ilal kahfi, berlindunglah kalian
kepada Al-Kahfi, yaitu gua yang berada di atas gunung. Yanshur lakum rabbukum mir rahmati, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian, yani Rabb kalian memberikan kepada kalian dari sebagian rahmatnya. Yanshur, yakni menyebarkan kepada mereka bentuk rahmat Allah. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan persiapkan untuk kalian kemudahan, ya, dan manfaat dari urusan kalian. Allah jadikan apa? Urusan mereka itu mudah. Nah, mudah dan memiliki manfaat yang sangat berguna bagi mereka. Disebutkan oleh mufassirin seperti Imam As-Sa'di, demikian pula Imam Ibnu Katsir rahimahumullah, pada ayat yang ke-16 ini, di mana pada ayat sebelumnya mereka berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah, sehingga mereka meninggalkan kaumnya, ya, meninggalkan kaumnya yang berbuat syirik, lalu mereka pergi. Allah berikan petunjuk berupa apa? Perlindungan, sehingga mereka pun bersembunyi di dalam Al-Kahfi, dalam gua tersebut. Nah, ketika mereka bersembunyi di sana, berlindung di tempat tersebut, Allah berikan, Allah sebarkan, ya, pada diri mereka, juga di sekitar mereka, dari bentuk rahmat Allah, yaitu apa? Penjagaan. Sehingga orang-orang itu tidak mudah untuk menemukannya, kaumnya tidak mudah untuk menemukannya. Demikian pula akan disebutkan bentuk-bentuk rahmatnya pada ayat setelahnya, ya, ayat 17 dan 18. Ini semua jamaah rahimakumullah dikarenakan mereka ingin menyelamatkan agama mereka dan menghindar daripada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Sehingga salah satu faidah yang bisa kita petik dari ayat ini adalah jika seorang itu menginginkan pertolongan, menginginkan penjagaan dari Allah, hendaknya tujuan dia adalah menjaga agama Allah, ya, dan menghindari orang-orang yang melakukan keburukan demi menyelamatkan agamanya. Kemudian pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin." Dan kamu, orang yang mencoba untuk mencari tahu tentang mereka, maksudnya kamu jika melihat matahari itu, maka matahari tersebut apabila terbit, ya, itu condong ke arah gua mereka dari arah kanan. Maksudnya apanya? Sinarnya itu jika terbit dari arah timur, itu menyinari mereka ke arah kanan mereka, ke arah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal. Dan jika matahari tersebut tenggelam, matahari itu menyinari ke arah kiri mereka. Wa hum fi fajwatin minhu. Sementara posisi mereka Ashabul Kahfi itu di dalam ruang yang luas dan tidak terkena apa? Tidak terkena sengatan matahari. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, penjagaannya yang begitu sempurna. Ya, matahari pun tidak bisa menyentuh mereka dengan perlindungan Allah. Ya. Sehingga gua tersebut ada satu tempat, satu sisi yang di situ mereka tidak akan terkena sengatan matahari. Demikian pula, ya, tidak
yakni merusak tubuh mereka. Wa hum fi fajwatin minhu, dan mereka itu berada di tempat yang luas dari gua tersebut. Dzalika min ayatillah, itu kata Allah termasuk dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah yang mengatur pergerakan matahari, Allah yang mengatur. Ya, demikian pula apa yang mereka alami adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan ini tanda dari kebesaran Allah. May yahdillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang terbimbing, orang yang diberi hidayah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka engkau tidak akan pernah mendapati adanya penolong untuknya. Demikian pula yang memberikan petunjuk kepadanya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan, memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Nah, ayat ini jamaah rahimakumullah, yang pertama menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, qudratullah. Ya. Demikian pula ayat ini menunjukkan bahwa gua yang ditempati oleh mereka Ashabul Kahfi itu terbuka. Ya, gua tersebut apa? Terbuka. Karena matahari bisa masuk ke dalam gua tersebut. Namun mereka tidak dijumpai oleh siapa? Kaumnya. Tidak didapati dan tidak ditemukan oleh kaumnya. Itu bentuk penjagaan yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad alaihissalam bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq di dalam Gua Sur ketika dalam perjalanan hijrah. Ya, kata Abu Bakar Siddiq, apabila mereka ini orang-orang Quraisy melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan mendapati kita wahai Rasul, karena sudah berada di bawah mereka itu gua tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, innallaha ma'ana. Dan kata para ulama, diantaranya ahli tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, justru peristiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur itu lebih hebat daripada ini. Ya, karena mereka sudah berada di depan, sudah tinggal melihat kepada kaki mereka, pasti dapat. Tapi penjagaan Allah sehingga mereka pun dibutakan itu, seakan-akan nggak melihat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Ashabul Kahfi ini, kamu mengira mereka bangun, maksudnya tidak tidur. Engkau mengira mereka itu sedang terjaga, tidak tidur. Wahum ruqud, padahal mereka sedang tidur. Jadi mereka tertidur di situ ratusan tahun. Ya. Namun mereka jika dilihat itu seperti orang yang tidak tidur. Imam Ibnu Katsir mengatakan karena mata mereka terbuka. Mata mereka terbuka, ya, seperti orang yang tidak tidur. Tapi posisi mereka sedang rukud, sedang tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan tubuh mereka itu ke arah kanan, ke arah kiri. Jadi seperti orang tidur biasa. Kadang belok kanan, miring ke kanan, kadang miring ke kiri. Ya, ini ayatnya menjelaskan hal tersebut. Itu juga bentuk penjagaan agar tubuh mereka itu utuh. Kata para ulama, dikarenakan yang zahir, ya bumi itu tanah atau bebatuan dan lain sebagainya, jika bersentuhan langsung dengan tubuh manusia yang cukup lama, maka tubuh itu akan termakan bumi. Ya kan?
termakan tanah atau hewan-hewan dan seterusnya. Sehingga Allah menjaga mereka, menjaga tubuh mereka, jasad mereka agar tetap utuh. Demikian. Pertama, mataharinya tidak menyengat mereka. Yang kedua, mereka dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Demikian pula mata mereka tidak selalu tertutup, ya. Mereka juga terbuka seperti itu dalam kondisi mereka tidur. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Dan anjing mereka ini yang ikut bersama mereka itu berada di depan pintu, ya, membentangkan kedua lengannya. Jadi ada anjingnya yang berada di depan pintu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Jika engkau ingin melihat mereka, niscaya engkau akan lari, ya, terbirit-birit takut untuk menyaksikan kondisi mereka. Wala mulita minhum ruhba, dan engkau akan dipenuhi dengan rasa takut. Makanya orang-orang yang tinggal di dekat-dekat gua itu tidak berani dekat-dekat di situ. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut di daerah situ. Sehingga mereka beratusan tahun tidak ditemukan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka kembali. Ya. Dan ini juga tidak lepas dari tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Sampai di sini jamaah rahimakumullah yang bisa kita bacakan, ya. Semoga kajian kita di malam hari ini menambah iman, demikian pula menambah ilmu kita terhadap kalamullah Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.